ngantuk saya tiba ya. Ulang. Hafiz SD Irada. Cinta Al-Quran. Keren. Mana pecinta Al-Quran? Cinta Al-Quran. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kedatangan Mas Zuber siang hari ini menjelang sore ini jadi penyemangat gitu ya Mas Zuber ya. Tadi Ustazah mendengarkan ini sampai daun-daun bergoyang-goyang ini ya. Apalagi yang dibaca tadi surat Al-Mulk. Insya Allah kita semuanya keluberan barokahnya dan juga menjadi syafaat kita nanti ila yaumil qiyamah gitu ya Mas Zuber ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustazah Ida beserta teman-teman semua ini sangat bangga karena bisa mengundang Mas Zuber untuk datang di SD Irada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong. Ini tadi Ustazah Ida dipeseni sama panitia. Jangan lama-lama ya. Gitu. Kalau mau lama nggak boleh ya Ustazah ya. Siap-siap ya, nanti audiens yang mau bertanya juga boleh ya. Saya wakilkan sedikit, nanti yang siap bertanya, nanti Ustazahnya siap mengirim mic-nya untuk bertanya gitu ya. Siap semuanya? Siap, oke Mas Zuber. Ini Ustazah Ida mau tanya ya. Usianya Mas Zuber sekarang berapa tahun? Sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar SD Irada yang telah mengundang saya. Semoga pertemuan pada hari ini membawa manfaat dan barokah. Amin, amin. Dan Allah meridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Zuber. Doanya luar biasa dan semangatnya dan motivasinya ya Mas Zuber ya. Oke, baiklah Mas Zuber bisa dijawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun itu menghafal Al-Qur'annya sudah berapa lama Mas Zuber? Ingat enggak? Apa dari kandungan Mas udah inget? Enggak ya, Anda ya. Atau Mama mau jawab mulai usia berapa Mas Zuber menghafalkan Al-Qur'an? Iya benar Ustazah, mulai menghafal dari kandungan. Oh. Iya, jadi kalau kebanyakan orang itu pas hamil mengandung itu kan diperdengarkan musik. Kalau Mas Zuber ini saya perdengarkan murotal Ustazah. Masya Allah, berarti mulai dari kandungan sudah didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Murotal atau Mama sendiri yang membacakan gitu? Murotal dan saya ikut menghafal Ar-Rahman waktu itu. Masya Allah, berarti Mama penghafal Al-Quran juga? Betul, hanya Ar-Rahman saja. Ar-Rahman itu ya, mengharap kasih sayang Allah diberkahkan untuk putra panjenengan. Oke, Masya Allah, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Nah, yang pengen Ustazah tanya lagi nih Mas Zuber. Umur berapa sih kamu menyadari kalau saya ini bukan sekedar menghafal aja. Saya ini adalah penghafal Al-Quran gitu Mas Zuber. Oh ternyata aku ini penghafal Al-Quran ya. Kan kadang anak-anak kan semuanya banyak yang sudah didengarkan murotal. Atau mamanya sudah mengajarkan Al-Quran. Ternyata dianya cuma aku cuma hafalan aja nih gitu. Bukan saya ini punya target ya, saya adalah penghafal Al-Quran. Itu mulai kapan Mas Zuber? Mulai usia 5 tahun saya saat itu belajar di rumah tahfidz Matabah Al-Faya Cermin. Minimal sehari itu menyetorkan 3 ayat. Waktu umur 5 tahun itu ya, 5 tahun berarti TK ya Ma, atau PAUD ya? Sebelum TK. Ini kebetulan enggak pakai PAUD, TK pun hanya mengikuti ujian TKB saja Ustazah. Oh gitu. Karena sekolah tahfidz itu ya Maya gitu. Ya. Masya Allah luar biasa. Seneng Mas ngafalin Al-Quran? Suka ya. Itu karena Mama, ayo kamu hafalan nih, atau memang ternyata mendengarkan Al-Quran itu enak ya gitu. Karena kamu sendiri seneng atau cuma ya udah nih harus hafalan gitu? Ya seneng. Emang diawali dari senang dulu ya. Kalau senangnya TikTok kan ya nanti yang dibuka TikTok gitu ya Maya, gitu ya Maya. Tapi enggak pernah ya Maya dengarkan gitu atau scroll sosial media gitu? Alhamdulillah supaya dari bayi tidak saya perkenalkan HP Ustazah. Gitu. Tidak ada TV di rumah, tidak ada HP juga. Wah ini nih PR besar ya
Untuk kita orang tua tantangan ya Maya, Benar luar sekali, biasa. ya. Soalnya kalau nggak nonton orang tuanya juga nggak ikut nonton sinetron gitu maksudnya Maya gitu. Oke, baiklah. Nah untuk Mas Zuber nih, siapa sih fansnya Mas Zuber? Aku pengen kayak beliau gini, biar termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Siapa? Oh, sahabat-sahabat Nabi yang setia menemani Rasulullah saat memperjuangkan Al-Quran. Insya Allah siapa itu? Bisa sebutkan? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Masya Allah kita berikan tepuk tangan dong ya. Di tengah era yang seperti ini, fansnya siapa ya? Apa ya, Korea gitu ya? Atau apa ini, saya juga kurang tahu ini ya. Nah ternyata Mas Zuber masih dan ngefans ya bahasanya anak sekarang Iya, gitu ya. iya. Tapi Favorit. punya cita-cita juga Ustazah. Apa Karena itu? cita-citanya tinggi mungkin ya. Ingin menjadi Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Ngefansnya itu sama Syekh Misyari Rosid. Oh, sering mendengarkan. Sama Syekh siapa? Syekh Ali Mula. Kalau adzan biasanya pakai iramanya Syekh Ali Mula. Nggih. Boleh dites dikit enggak Ma adanya? Adanya. Ya boleh. Maaf ya di luar teks ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Kapan-kapan ya diundang lagi Ustazah Zakia. Nanti dilanjutkan syahadatainnya gitu ya Ustazah Zakia ya. Oke, siap. Baiklah, sambil dengerin tadi adzan takutnya nanti kalau adzannya sampai selesai yang di kampung sholat asar semua Ustazah ya. Kan masih 2:30 ini ya. Oke, lanjut ya Kak ya. Selain menghafal Al-Quran, kamu punya hobi apa sih selain apakah anak penghafal Al-Quran itu seharian baca Al-Quran terus Ma? Atau ada kegiatan lain atau hobi yang lain gitu Ma? Zubair ini sebenarnya sama Ustazah seperti anak-anak lain. Waktunya musim kartu itu. Kartu. Main kartu juga Ustazah yang itu teplean apa sih itu? Iya itu tiap hari itu juga. Waktunya kelereng main kelereng sama seperti anak biasa. Yang membedakan mungkin jadwalnya ya Ustazah. Jadi jadwalnya teratur. Gitu, tidak main seharian terus tapi tidak juga murojaah setiap saat gitu enggak. Biar nggak boring juga gitu ya Iya, Maya. iya. Yang sama anak-anak ini ternyata bisa ceplok-ceplok gitu loh. Ini anak-anak Irada bisa semua ini Maya. Yang kayak gini tuh, yang dibluk gitu terus kelempar itu. Kalau yang main botol yang dilempar jadi flip itu kamu bisa enggak? Lumayan bisa. Berarti yang sama itu ya, yang beda motif yang tadi, yang nonton film seharian itu yang dicontoh gitu ya. Kalau yang main flip, main itu ya sama. Nah, anak-anak juga ada Sama, iya. ada bosennya. Iya ya. betul. Gitu. Terus hobi yang beda lagi mungkin dia suka wayang. Oh wayang, bisa dalang laan. Coba Kak dikit aja Kak. Maaf ya, nambah lagi Ustazah. Dikit aja, dikit aja. Suluknya Boleh. saja katanya. Solonya itu kayak refnya gitu ya Maya. Suluk itu kayak lagu apa ya itu? Tuh kan Ustazah aja enggak tahu. Ayo coba dikasih contoh Kak. Berdiri Kak. Bisanya ya. Sebisanya Ustaz. Agak siap. lupa. Siap, monggo. Iling-ilingo sira manungsa la
lupa. Maaf Ustazah karena gurunya kan abinya. Nah abinya sekarang lagi nggak di rumah jadi nggak pernah lagi belajar. Oh diajari Abi. Iya, terakhir belajar wayang itu waktu diundang di RCTI itu. Masya Allah. Iya, Kita iya. nanti putar lagi nanti ya Maya, Oh, iya. 2024 ya Maya. Biasanya itu kalau Agustusan Gitu? dia diundang gitu. Oh, Main wayang. gitu sama Sejak ya. usia 2,5 tahun. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Nanti untuk dakwah ke depannya bisa sambil wayang juga Insya ya Allah, dengan iya, iya. dengan apa kearifan lokal gitu Iya, ya Maya. iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Hebat banget. Udah penghafal Al-Quran. Cita-citanya jadi muadzin di Madinah, di Mekah ya. Kemudian bisa dalang juga ya. Ini Satu lagi kiro, Mah. Ustazah. Apa itu Mah? Kiro. Oh kiroah. Iya. Masya Allah. Mau kasih contoh tawutnya. Tapi tadi udah tahu semua ya Maya dari situ. Atau lagu yang lain selain yang dicontohkan tadi? Ada? Coba Kak. ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Allah, Masya Allah. Ya Allah merinding saya mah luar biasa. Kak, tadi nama lagunya apa? Kalau kiroah kan ada lagu-lagunya. Tahu enggak tadi lagunya apa Kak? Gak mengerti Oh, nada, gitu Ustaz, ya. gak mengerti irama, tapi kalau lomba gitu dikasih satu kali contoh gitu, Langsung. alhamdulillah langsung ngerti. Kan Masya. biasanya kalau MTQ itu Iya. ada ditentukan nada Ustazah. Iya. Pertama bayati, kedua apa gitu. Gitu. Oh, langsung dia bisa berlatih sesuai dengan Sesuai juknis ya. Oh, contohnya. Ada gurunya Kiro, nanti ngasih contoh, dia tinggal dengarkan gitu. Masya Allah luar biasa dong tepuk tangannya. Keren banget. Memang kalau penghafal Al-Quran itu mudah ya Maya, cepet ya kalau apa namanya tuh memahami sesuatu gitu atau menghafal sesuatu. Amin, Ustazah. Gitu amin amin. Ge. Amin. Apakah ada pelajaran yang selain kiroah yang Mas Zubair ini tekuni atau ahli di bidangnya yang lainnya gitu Mas, selain yang tadi diceritakan tadi? Apa ya? Semuanya kayaknya suka Ustazah kecuali olahraga kayaknya. Olahraga ya. Iya, iya. Nanti Tapi kapan? untuk menekuni banget masih belum. Oh gitu. Pengennya bahasa Arab tapi untuk di sekolahan belum begitu Ada. ini ya. Begitu. Iya. Misal masuk SD Irada gitu kita Amin, bisa amin. Pengen bisa Ustazah. dilanjut gitu ya atau masuk pondok pesantren Jawarul Maknun ya di pondoknya lanjutannya SD Irada. Wah seneng Amin, banget amin, ini kalau ada amin. Mas Zubair Semoga, nanti. Ustazah. Amin amin matur nuwun nggih Mah. Baiklah, yang selanjutnya nih Maya. Kamu kan hafid Indonesia nih tahun 2024. Waktu sebelum kan ikut hafid itu kan udah punya keinginan ya Maya, ingin ikut itu ya. Itu mempersiapkan diri itu apa aja sih Maya yang disiapkan Mah? Sebenarnya tidak ada cita-cita Ustazah. Tidak ada cita-cita, tapi waktu saya hamil itu kan kayak ada nadar gitu Ustazah. Untuk menjadikan dia penghafal Quran, lalu setiap hari saya mendengarkan Al-Quran. Dan kebetulan waktu itu bagi yang ingin mendaftar Hafiz Indonesia ini pengumuman Oh, juga. ini promosi sekalian. Siap-siapnya itu mulai Juli. Oh, bulan Juli. Iya, itu nanti biasanya audisinya itu sampai Oktober. Juli sampai Oktober. Pokoknya 3 bulan Hamin Ramadan. Oh, sampai sebelum Ramadan itu. Iya. Di mana mah lokasinya? Gresik ada? Kalau lokasi online Ustazah. Oh, online. Iya, Oke, oke. online itu yang IG-nya RCTI Ustazah. Oke, Iya, oke. untuk persiapannya banyak murojaah aja. Minimal bisa 3 juz, maksimal usia 10 tahun. Maksimal ya. Maksimal. Yang lebih dari 10 tahun ada angkat tangan? Wah, enggak ada. Berarti ada kesempatan ini ya. Lalu satu lagi Ustazah. Nggih. Ternyata setelah saya amati di RCTI itu harus punya satu bakat yang unik. Seperti ini kan dalang. Oh, gitu. Bisa juga main silat,
mungkin. Oke, bisa. Ya, atau apa bulu tangkis mungkin. Bisa. Apalagi Mas? Satu yang nggak bisa mungkin Apa, Ma? renang karena di studio nggak ada. Oh iya ya di sana maksudnya enggak ada tes renangnya. Kalau anak SD Irada bisa renang, Kalau Mas. misalnya nggak bisa semuanya, Nggih. harus pintar ngomong. Oh, Ya. bercerita, berkisah Iya, gitu ya. benar-benar. Bisa juga insya Allah SD Irada. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua, matur nuwun Mama. Untuk pertanyaan dari saya cukupkan. Barangkali dari audiens, ayah bunda ingin bertanya. Mungkin satu. Satu aja Ustazah. Nggih. Mamanya ini mah dari tadi mah. Ustazah Mega. Atau langsung maju aja mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sangat, masya Allah, kagum banget sama Mas Zubair. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibunda, nggih. Monggo. Bagaimana tip dan triknya supaya Mas Zubair ini tidak ada kejenuhan. Kemudian dalam sehari itu misalkan Mas Zubair kan 15 juz ya. Berarti Mas Zubair harus menuntaskan murojaah berapa juz? Terus untuk selama ini apa Ibunda juga mengalami kendala-kendala dan saya ingin tahu kendala-kendala itu apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab sebisanya nggih. Yang pertama itu kejenuhan nggih. Usia anak segini Bunda pasti jenuh. Jangankan segini, kita saja yang membaca Quran saja bosen gitu kadang nggih. Apalagi langsung berjus-jus gitu. Kalau jenuh, Zubair biasanya itu beli jajan satu. Kalau tidak gitu sepedaan dulu, pokoknya disesuaikan keinginan dia. Kecuali main HP nggih Bunda, jangan sampai dikasih HP. Aku jenuh, ayo main HP dulu Nok. Gitu kan nggak boleh, nanti jadi keterusan. Ya, bisa sepedaan atau hobinya apa, main bola atau main kalau cewek apa gitu, monggo gitu. Dibatasi tapi Bunda waktunya mungkin bisa dikasih waktu 30 menit ya Nak gitu. Setelah murojaah berapa jenengan target 1 juz misalnya atau setengah juz, istirahatnya setengah jam mungkin gitu ya. Itu alhamdulillah bisa membuat dia semangat lagi Bunda. Yang kedua tadi kesulitan murojaah target tiap hari. Kalau target itu saya bagi 4 Bunda, kadang kalau enggak 4 ya 5. Misalnya sekarang hafalannya sekarang 15 juz, sehari itu 3 juz. Soalnya ada tambah ayatnya juga, jadi harus pintar-pintar ngatur waktu gitu. Pulang sekolah itu sebelum sekolah biasanya menghafal setengah sampai 1 juz dulu. Habis subuh Bunda itu menghafal sampai berangkat sekolah itu minimal 10 halaman. Setelah pulang sekolah istirahat sebentar, nanti menghafal lagi, kadang tidur siang dulu. Habis asar menghafal lagi, kadang setelah maghrib itu tambah ayatnya. Di total sekitar 3 juz Bunda, 2,5 sampai 3 juz. Kadang Mas Zubair ini bosen karena mungkin sama saya, jadi saya carikan guru lain juga. Sama saya 1,5 juz, kadang 2 juz. Sama guru lain sekali duduk 1 juz. Oke. Kendalanya ya itu jenuh Bunda. Terus saya kadang kalau sambil masak ngulek bumbu gitu saya sambil pegang Quran. Sambil ngepel sambil bawa Quran. Karena harus nyimak terus. Kadang kalau saya nggak mau gitu dia sudah semangat, saya nggak mau nanti hilang semangatnya dia. Iya. Berarti kesulitannya juga dari kita sendiri ya, motivasinya kita juga. Kita kadang ya. pengen HP-an tapi harus nyimak dia. Masya Allah.
Jadi HP-nya pas dia lagi tidur. Gitu, biar nggak protes gitu Ustazah. Oke, maaf ya nak ya. HP-annya juga balesin WA-nya Ustazah Zakia, mau ngajak bertamu ke sini gitu ya Us ya, gitu. Oke. Itu sih kendalanya itu waktu yang ini juga ya, waktunya kan dipotong sekolah juga. Sekolah, siap. Jadi Harus pembagiannya pinter-pinter, sama iya. bermain sama murojaah gitu ya Maya. Harus teratur gitu waktunya. Oh. Jangan kok sekarang murojaah banyak, besok enggak. Oh gitu. Konsisten gitu Iya, ya. konsisten, Ma? harus Siap, siap. konsisten. Yang terakhir, Ma, metode yang digunakan apa ya, Maya? Kan ada anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Quran atau masih jilidnya masih kecil. Itu metode yang jenengan gunakan untuk menghafalkan. Awalnya dulu apa, Ma? Zubair itu menghafal pertama kan 5 tahun, yang serius Ustazah itu 5 tahun, itu belum bisa baca Quran. Jadi dia hanya mendengar murotal, setelah itu pokoknya satu halaman itu saya perdengarkan 10 kali. Diulang. Contohnya, Ma? Contoh misal ayat baru. Misal- Sekarang juz 16. Misalnya juz 16 satu halaman itu kalau sekarang sudah bisa baca Quran kan dibaca 10 kali. Satu halaman diulang 10 kali terus bukan per ayat tapi per halaman. Oh, per halaman, Karena satu halaman Zubair gitu. itu menghafalnya tambah ayatnya satu halaman sehari. Masya Allah. Jadi misalnya anak sini bisanya setengah halaman diulang 10 kali. Oke, siap-siap. Habis gitu nanti baru dibagi 3. Gitu. Sampun Mama matur nuwun, sudah kami cukupkan nggih Ustazah nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita tunggu undangan selanjutnya gitu nggih Ustazah Zakia nggih. Satu lagi Ustazah Apa boleh? nggih Mah? Apa itu Mah? Biar nggak bosen mendengarkan murotal, biar dia ada nada, ada irama. Oh, irama. Ya. Nggih. Jangan hanya itu saja iramanya, ganti-ganti. Pakai saya ini, pakai ustadz ini gitu. Gitu. Ya. Oh, biar nggak boring ya yang Karena kadang dihafalkan. dia bosen mendengarkan suaranya sendiri. Oh, gitu. Siap-siap. Kasih motivasi Mas yang terakhir buat teman-temannya. Yang terakhir. Selalu semangat murojaah dan jangan pernah menyerah untuk menambah hafalannya. Siap, tepuk tangan untuk Mas Zubair. Terakhir dari Mama, monggo Ma, motivasi untuk Mama. Jangan banyak tiktokan kalau saya itu, dan jangan sering-sering main game. Kalau bisa dihilangkan. Untuk orang tua, kalau di sekolah kan mungkin dititipkan ke sekolah. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi jangan hanya dipasrahkan ke guru saja. Iya. Nggih. Karena anak itu waktunya juga lebih banyak di rumah Ustazah. Siap, nggih. Jadi jangan menyalahkan guru kalau anaknya, oh ini kok gak hafal-hafal, dan gitu. Oke. Orang tua harus ikut tanggung jawab. Karena orang tua juga teladan gitu Iya, ya benar Ma, nggih. sekali. Alhamdulillah. Kita berikan tepuk tangan untuk Bunda dan juga Mas Zubair. Mohon izin, saya mohon maaf nggih Mas Zubair dan Mama dan hadirin sekalian. Apabila ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya disampaikan Ustazah Mega. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Ida. Baik, acara selanjutnya yakni penyerahan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati. Kami mohon dengan hormat Ustazah Santi dan Ustazah Mahsuna berkenan naik ke atas panggung.
untuk nanti berfoto bersama dengan wisudawan wisudawati.